Teman-teman dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu. Sekarang kita akan membahas bab 5, konduksi transien. Di bab sebelumnya, konduksi yang kita bahas, baik itu satu dimensi, dua dimensi, semua dalam kondisi steady atau tunak. Sekarang kita akan bahas konduksi tidak steady atau transien. Ini daftar isi dari bab 5. Nanti pertama kita akan membahas salah satu metode penyederhanaan untuk konduksi transien ini, yaitu metode kapasitan lamsam atau lam capacitance. Kemudian melihat seberapa valid metode kapasitas lamsam ini dan pada kondisi seperti apa kita bisa menggunakan metode kapasitan lamsam. Kemudian analisis kapasitan lamsam secara umum, di sini nanti kita akan melihat kasus-kasus misalnya jika ada radiasi. Terus kalau misalnya ada gabungan, jadi ada radiasi, ada konveksi dan seterusnya. Lalu kita akan melihat efek spasial atau efek ruang. Terus dinding datar dengan konveksi, sistem radial dengan konveksi, dan topik yang terakhir adalah benda semi-infinite. Seperti yang saya sebutkan bahwa konduksi-konduksi yang kita bahas sampai sekarang itu merupakan konduksi steady atau tunak, artinya tidak ada parameter yang berubah dengan waktu. Tapi banyak kasus-kasus konduksi itu yang merupakan fungsi dari waktu. Artinya dia transient, jadi tidak steady. Terus di sini yang sering kita jumpai adalah bahwa kondisi batas dari sistem yang kita analisis itu berubah terhadap waktu. Baik itu temperatur atau mungkin flux panasnya dan seterusnya. Jadi perubahan akan terus terjadi pada kasus konduksi transien ini sampai tercapai kondisi steady. Nah, tujuan dari analisis konduksi transien ini nanti adalah pertama untuk mengembangkan prosedur untuk menentukan distribusi temperatur di dalam suatu benda yang merupakan fungsi dari waktu. Nah, nanti kita akan turunkan bagaimana prosedurnya. Terus kemudian setelah ketemu distribusi temperaturnya, tentunya tujuan yang berikutnya adalah menentukan laju perpindahan panas antara benda yang bersangkutan dengan lingkungannya. Nah, nanti kita akan lihat kalau gradien temperatur di dalam benda yang kita analisis itu dapat diabaikan, kita bisa menggunakan metode ini, metode kapasitan langsam. Ini metode yang sederhana, tetapi perlu kondisi khusus, sehingga metode ini dapat digunakan dengan akurasi yang dapat diterima. Kalau tidak bisa diabaikan, maka mau nggak mau kita harus menyelesaikan distribusi temperatur di dalam benda tersebut dengan konduksi satu dimensi. Oke, sekarang mari kita lihat apa itu metode kapasitan langsam. Misalkan di sini kita mempunyai suatu logam tempa ya atau hot metal forging. Jadi logamnya panas. Awalnya dia mempunyai temperatur Ti ya, temperatur Ti. Kemudian dia di quenching. Ya, quenching ini artinya didinginkan dengan cepat. Di quenching dengan direndam dalam suatu cairan, temperaturnya T tak hingga, di mana temperatur awal dari logam itu lebih besar dibanding dengan temperatur cairan pendingin. Ini skemanya. Kita mempunyai suatu kolam pendingin cairan, temperaturnya T tak hingga, dan temperatur dari logamnya itu lebih besar dibanding dengan temperatur dari cairan. Pada waktu awal, jadi T-nya sama dengan 0, temperatur dari logamnya itu Ti. Nah, seperti kita ketahui, ini merupakan suatu contoh kasus perpindahan panas transien. Jadi akan ada perpindahan panas dari logam ke
lingkungannya itu cairan. Jadi ketika waktunya lebih besar dari 0, maka temperatur dari logamnya itu akan berubah yang merupakan fungsi dari waktu ini. T sama dengan T dalam kurung T kecil, T kecilnya waktu. Nah, sekali lagi, kalau kita menggunakan metode kapasitan langsam, itu kita mengasumsikan bahwa temperatur logamnya itu seragam. Mulai dari bagian tengah-tengah dari logam sampai bagian permukaan luar. Jadi temperaturnya seragam selama proses transien itu berlangsung. Nah, jadi sekarang kita asumsikan dulu aja, nanti kita lihat seberapa valid asumsi ini. Nah, kita bisa menerapkan kesetimbangan energi secara keseluruhan pada sistem logamnya itu. Ya, jadi logamnya sendiri dia mempunyai energi, terus nanti dengan berjalannya waktu akan ada perpindahan atau transfer energi dalam bentuk perpindahan panas. Nah, perpindahan panasnya ini perpindahan panas konveksi, ya ini. Oke, jadi kalau kita tuliskan kelestarian energi dengan sistem logam panas ini, kita akan mendapatkan persamaan 5.1. Nah, di sini energi yang tersimpan di dalam logam ini dibalance oleh energi yang keluar dari logam. Ya, energi yang keluar dari logam itu dalam bentuk perpindahan panas konveksi. Ya, hanya ini adalah koefisien konveksi. AS-nya ini adalah luas permukaan logam bagian luar. Terus kemudian ini driver temperaturnya. Jadi T minus T tak hingga. T-nya ini adalah temperatur logam instantaneous. Jadi temperatur logam yang merupakan fungsi dari waktu. Kalau waktunya 0 berarti T-nya TI. Kalau waktunya T berarti temperaturnya merupakan fungsi dari waktu. Ini T fungsi dari waktu. Nah, di balance sebelah kanan ini energi yang tersimpan di dalam logam. Nah, ini sebenarnya dari kalau Anda ingat di pelajaran fisika di SMA misalnya, ini kan Anda perhatikan ini sebenarnya M CP delta T. Jadi rho kali V ini kan massa, C-nya ini kapasitas panas, nah, ini delta T-nya. Karena ini kasusnya transien, jadi temperaturnya dalam bentuk perubahan temperatur terhadap waktu. dt besar terhadap dt kecil. Persamaan 5.2. Nah, sekarang kita ingin selesaikan persamaan ini, persamaan 5.2. Nah, pertama, kita misalkan kita mempunyai theta itu merupakan perbedaan temperatur instan dikurangi dengan temperatur dari fluida T minus T tak hingga persamaan 5.3. Jadi T merupakan temperatur dari logam secara instan, jadi fungsi dari waktu. T tak hingga adalah temperatur dari cairannya, liquidnya. Nah, sekarang kalau kita turunkan theta ini terhadap waktu, maka Anda akan mendapati bahwa d theta terhadap dt kecil itu akan sama dengan dt dibagi dt kecil. Anda langsung bisa aplikasikan di sini. Ini theta hingganya kan dia konstan, sehingga turunannya terhadap waktu pun 0. Anda akan hanya mendapatkan ini, persamaan ini. Bahwa d theta terhadap dt waktu sama dengan dt besar, temperatur terhadap dt kecil. Kalau Anda substitusikan kedua relationship ini ke persamaan 5.2, maka Anda akan mendapatkan persamaan ini. Bahwa rho Vc kali d theta per dt dibagi H kali AS sama dengan minus theta. Ya, minus theta. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan ini. Kita sekarang menyelesaikan persamaan ini. Oke, perhatikan dia akan persamaan diferensial orde 1. Oke, di sini kita menggunakan metode separasi variabel, ya.
kemudian kita integralkan persamaan ini, saya taruh lagi di atas ini. Kalau kita pisahkan variabelnya, terus kita integralkan, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Jadi yang kiri kita integralkan terhadap theta, yang kanan kita integralkan terhadap waktu. Nah, di mana kita tahu bahwa theta I itu sama dengan TI minus theta hingga. TI adalah temperatur awal dari logam panas itu. Kalau kita evaluasi integralnya, kita akan mendapatkan persamaan 5.5. Atau kita bisa tulis dalam bentuk persamaan 5.6. Oke. Persamaan 5.5 ini bisa digunakan misalnya untuk menentukan waktu yang diperlukan suatu logam itu mencapai temperatur T tertentu. Ya, jadi di sini theta I-nya diketahui, theta-nya diketahui, kita bisa menghitung waktunya. Sementara persamaan 5.6 ini bisa kita gunakan untuk menghitung temperatur yang dapat dicapai oleh suatu logam pada atau setelah dicelupkan di liquid dalam misalnya 10 detik, dalam 50 detik. Kita bisa gunakan persamaan 5.6. Persamaan 5.6-nya saya taruh di bagian atas ini. Kalau persamaan ini kita plot, jadi kita plot theta dibagi theta I sebagai fungsi dari waktu, maka kita akan mendapatkan respon temperature transient dengan metode kapasitan ini ditunjukkan oleh gambar di kanan bawah ini. Nah, dari sini Anda bisa lihat bahwa perbedaan temperatur ini akan menurun secara eksponensial menuju 0 saat T-nya itu menuju tak hingga. Ya, saat menuju tak hingga. Terus kemudian yang bisa kita lihat atau kita pelajari dari grafik ini, Anda perhatikan bahwa kalau suku ini, suku Rho kali V kali C dibagi HAS ini membesar, maka perlu waktu yang lebih lama bagi logam itu untuk menuju ke temperatur yang sama. Temperatur yang sama dengan temperatur dari liquid. Nah, Anda perhatikan di sini dia membesar ini ke arah sini membesar. Jadi kalau nilainya kecil dia akan memerlukan waktu sekitar segini. Kemudian kalau kita berbesar dia akan memerlukan waktu lebih lama lagi supaya logam itu mencapai temperatur yang sama dengan temperatur dari liquid. Nah, suku Rho kali V kali C dibagi HAS ini disebut sebagai konstanta waktu thermal atau thermal time constant. Oke. Nah, di sini kita bisa pecah suku-suku di konstanta waktu thermal ini menjadi dua suku. Yang pertama adalah RT, yang kedua adalah CT. RT ini sama dengan 1 per HAS. Ya. Kemudian CT itu sama dengan Rho kali V kali C. Nah, RT ini itu tahanan thermal konveksi. Ya, Anda bisa lihat di bab 3. Ya. Kemudian CT itu disebut sebagai kapasitas thermal. Nah, sekali lagi dari grafik ini kita bisa tahu kalau RT atau CT ini naik, maka logam itu akan memberikan respon yang lebih lambat terhadap perubahan relatif dengan lingkungannya. Artinya untuk mencapai temperatur lingkungan, dia perlu waktu yang lebih lama. Ya, ini persamaan 3.9 ketika kita menurunkan tahanan untuk konveksi itu sama dengan 1 per HA. Nah, di sini A-nya AS, jadi luas permukaan luar dari logam. Nah, perilaku kondisi transient dengan metode kapasitan langsam ini itu mirip dengan kasus
sirkuit RC ya. Kalau ketika Anda belajar tentang teknik tenaga listrik ya atau fisika ya, itu mirip dengan perilaku sirkuit RC di mana tegangannya itu menurun ketika kapasitornya itu didischarge melalui suatu tahanan atau resistor. Anda bisa review lagi sirkuit RC ya, di pelajaran fisika atau kalau teknik mesin di pelajaran teknik tenaga listrik. Saya kira ada itu. Oke, persamaan 5.6-nya saya taruh lagi di atas. Setelah kita ketemu persamaan temperatur, maka kita bisa menghitung laju perpindahan panasnya. Yaitu dengan ini mengintegralkan Q terhadap ini waktu dari waktu 0 awal sampai waktu tertentu. Nah, Q-nya itu sama dengan H kali AS kali theta. Nah, theta-nya ini kita substitusi dengan persamaan 5.6. Maka kita akan dapatkan persamaan 5.8a. Nah, tadi kita telah menerapkan kelestarian energi terhadap logam ini. Maka laju perpindahan panas ini berhubungan dengan perubahan energi dalam dari logam. Nah, untuk kasus ini akan ada perpindahan panas keluar dari logam. Maka dengan demikian energi dalamnya pun akan berkurang. Kita mempunyai persamaan 5.8b. Nah, persamaan ini itu juga bisa kita terapkan untuk kasus di mana logamnya itu dipanaskan di dalam suatu media, fluida, liquid, atau gas gitu ya. Nah, nanti akan ada laju perpindahan panas masuk ke logam sehingga energi dalam dari logam yang bersangkutan akan naik. Oke, kita telah menurunkan persamaan temperatur dan laju perpindahan panas untuk kasus konduksi transien dengan metode kapasitan langsam. Seperti Anda ketahui, metodenya sederhana, ya, tapi kita perlu tahu dalam kondisi apa metode tersebut dapat digunakan dengan akurasi yang dapat diterima. Nah, kita bisa menggunakan analogi tahanan termal. Untuk kasus konduksi transien ini kan kita mempunyai dua tahanan termal. Tahanan termal konduksi di dalam logam dan tahanan termal konveksi antara logam dengan lingkungannya. Nah, metode kapasitan langsam itu kan mengasumsikan bahwa temperatur di dalam logam itu seragam. Artinya temperatur di bagian dalam yang paling panas itu sama dengan temperatur di bagian permukaan luar. Nah, supaya asumsi itu tercapai, maka tahanan termal konduksi di dalam logam itu harus kecil sekali relatif terhadap tahanan konveksi. Nah, oke, sekarang kita lihat penurunan analitisnya untuk mengetahui dalam kondisi apa metode ini bisa digunakan. Nah, di sini kita menggunakan skema suatu konduksi pada suatu dinding datar. Skemanya ditaruh di sebelah kiri nih ya. Kita mempunyai dinding datar, terus mempunyai luas A. Luas A-nya itu tidak kelihatan dari sini. Kalau Anda lihat dari sebelah kanan, sebelah kiri baru kelihatan A-nya ya. Oke, mempunyai luas A. Terus kita asumsikan ini kondisinya steady. Meskipun kondisinya steady, nanti kita bisa perluas, bisa kita extend ke kondisi transient dengan gampang. Oke, kita mulai dengan kondisi steady, kita mempunyai dinding datar. Di bagian kiri itu temperatur permukaannya TS1 ini. Di bagian kanan temperaturnya TS2. Permukaan di bagian kanannya itu diekspos ke suatu aliran fluida yang mempunyai koefisien konveksi H dan temperaturnya θ hingga. Juga diketahui bahwa temperatur TS1-nya lebih besar dibanding TS2, sementara temperatur TS2-nya lebih besar dibanding temperatur dari fluida di sebelah kanan. Sehingga kita tahu bahwa akan ada perpindahan panas dari kiri ke kanan. Ya, ini ditunjukkan oleh tanda panah ini.
Di dalam dindingnya ada perpindahan panas konduksi, kemudian dari dinding luar ke fluida ada perpindahan panas konveksi. Oke, kalau kita terapkan persamaan kelestarian energi pada dinding di sebelah kanan, sistem dinding sebelah kanannya itu dibatasi oleh garis putus-putus itu, di gambar tunjukkan itu. Ini merupakan batas dari sistem. Nah, kalau kita terapkan persamaan kelestarian energi di dinding itu, kita akan mendapatkan persamaan ini. Dari sebelah kiri, itu ada laju perpindahan panas konduksi. Ya, di sini kita mempunyai K kali A dibagi L kali TS1 minus TS2. L-nya itu jarak antara dinding kiri dengan dinding kanan. Nah, dibalance oleh laju perpindahan panas konveksi. Nah, ini rumusnya, laju perpindahan panas konveksinya H kali A kali TS2 dibagi θ hingga. Kalau kita atur-atur persamaannya ini, kita akan dapatkan persamaan 5.9. Nah, Anda perhatikan persamaan 5.9 ini, kita mempunyai di atasnya ini TS1 minus TS2, oke, dibagi TS2 minus θ hingga. Itu sama dengan L dibagi KA, ini merupakan tahanan thermal konduksi di dalam logam. Dibagi dengan 1 dibagi HA, ini merupakan tahanan thermal konveksi. Ya. Jadi, perbandingan temperatur ini sama dengan RT konduksi dibagi RT konveksi, atau sama dengan H kali L dibagi K. Nah, ini disebut sebagai BI atau bilangan biot. Nah, bilangan biot di sini memainkan peranan penting dalam kasus konduksi transien ini. Nah, tadi kan kita tahu bahwa metode kapasitan langsam itu mengasumsikan bahwa temperatur di dalam logamnya itu seragam. Artinya TS1 sama dengan TS2. Kalau Anda perhatikan persamaan 5.9 ini, bahwa TS1 itu akan sama dengan TS2 kalau kita mempunyai bilangan biot yang sangat kecil, ya, sangat kecil. Nah, biasanya kita menggunakan patokan bilangan biot kurang dari 0,1. Oke, persamaan 5.9-nya saya taruh lagi di bagian atas. Bilangan biot ini sekali lagi memberikan ukuran penurunan temperatur dari logam relatif terhadap perbedaan temperatur antara permukaan logam dan fluida. Jadi kalau bilangan biotnya jauh kurang dari 1, itu artinya tahanan konduksi di dalam logam itu jauh lebih kecil dibanding dengan tahanan konveksinya. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa asumsi metode kapasitan langsam itu dapat diterima. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa kasus perpindahan panas dalam dinding datar tadi merupakan kasus steady. Nah, sekarang bisa kita perluas ke kasus transien. Nah, di sini kita menggunakan metode konduksi satu dimensi. Nah, gambar ini menunjukkan distribusi temperatur di dalam dinding datar, untuk berbagai nilai bilangan biot. Mulai dari bilangan biot yang besar, itu paling kanan, Anda perhatikan di sini, akan ada perbedaan temperatur yang besar antara bagian tengah, yang paling panas, dengan bagian dinding luar. Kemudian kalau bilangan biotnya sama dengan 1, Anda juga masih melihat perbedaan temperatur antara bagian dalam logam dengan dinding luar. Nah, sementara kalau bilangan biotnya jauh di bawah 1, Anda bisa lihat di sini bahwa temperatur di dalam logam itu relatif seragam. Maka di sini kita menggunakan asumsi bahwa metode kapasitan langsam ini dapat digunakan dengan asumsi yang dengan akurasi yang dapat diterima jika bilangan biotnya itu kurang dari 0,1 persamaan 5.10. Oke, kemudian kita bisa
ganti L-nya di dalam persamaan 5.9 ini dengan suatu panjang karakteristik ya. Panjang karakteristik ini definisikan sebagai volume dibagi dengan luas permukaan bagian luar. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan 5.6, kita akan mendapatkan persamaan ini. Bahwa H kali AS kali T dibagi rho VC itu bisa kita ubah ke suku ini. HLC dibagi K kali alfa. Alfa itu digunakan di bab 2 saya kira. Alfa ini difusivitas termal. Ya, Anda cek lagi di bab 2. Alfa kali T dibagi LC kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi persamaan 5.11. Bahwa HLC dibagi K ini kan bilangan biot. Sementara alfa kali T dibagi LC kuadrat ini sama dengan FO. Ini merupakan bilangan Fourier. Oke, ya, bilangan Fourier ini merupakan waktu yang tak berdimensi. Kalau kita substitusikan persamaan 5.11 ini ke persamaan 5.6, maka kita akan mendapatkan persamaan 5.13 bahwa theta dibagi theta I ya, itu sama dengan E pangkat minus bilangan biot kali bilangan Fourier. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini supaya memberikan pemahaman yang bagus tentang metode kapasitan langsam. Oke, diketahui suatu termokopel, ya, termokopelnya ini ujungnya dapat diasumsikan sebagai suatu sphere bola ya. Digunakan untuk mengukur temperatur di dalam suatu aliran gas. Koefisien konveksinya diketahui 400 watt per meter persegi Kelvin. Terus sifat-sifat material dari termokopelnya itu diketahui K-nya 20 watt per meter Kelvin. Kemudian kapasitas panasnya diketahui 400 joule per kilogram Kelvin. Lalu massa jenisnya diketahui 8.500 kg per meter kubik. Pertanyaan pertama adalah tentukan diameter dari bola termokopel tadi, ujungnya tadi, supaya termokopel itu mempunyai konstanta waktu 1 detik. Ya. Kemudian jika temperatur dari termokopelnya itu 25 derajat Celcius, diletakkan dalam suatu aliran gas yang temperaturnya 200 derajat Celcius, berapa lama waktu yang diperlukan supaya termokopel itu mencapai temperatur 199 derajat Celcius. Mari kita lihat solusi dari soal ini. Oke, diketahui suatu kasus termokopel untuk mengukur temperatur dari aliran fluida. Kemudian sifat termofisik dari termokopelnya diketahui. Ya. Terus pertanyaannya, berapa diameter yang diperlukan supaya konstanta waktunya 1 detik? Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai temperatur 199 derajat Celcius di dalam suatu aliran gas yang temperaturnya 200 derajat Celcius. Ini skema dari termokopelnya ya. Jadi ada 2 kabel yang menghubungkan ke bagian ujung dari termokopelnya itu. Kita asumsikan bentuknya bola, sifat-sifatnya diketahui, K, C, rho-nya diketahui, terus ada aliran dari gas, T-nya diketahui, H-nya diketahui. Asumsi yang bisa kita gunakan, temperatur di dalam termokopelnya itu uniform, sehingga kita bisa gunakan metode kapasitan langsam. Kemudian kita asumsikan bahwa tidak ada radiasi, kemudian losses konduksi antara ujung dari termokopel logamnya ini dengan LED ya, dengan timahnya itu tidak ada ya, jadi tidak ada konduksi yang ke arah sini, itu enggak ada. Kita asumsikan 0. Kemudian sifatnya konstan. Oke, pertama kita tentukan berapa diameter yang diperlukan supaya konstanta waktunya 1 detik. Di sini kita belum bisa menghitung atau menentukan apakah syarat dari metode kapasitan langsam ini terpenuhi. Karena untuk menghitung itu, kita perlu diameter. Untuk menghitung bilangan biot, kita perlu diameter.
Nah, kita bisa menggunakan bantuan persamaan 5.7 untuk menentukan berapa diameter yang diperlukan. Baru nanti kita menghitung bilangan biotnya. Ini persamaan 5.7-nya. Persamaan konstanta waktunya. Nah, taunya diketahui 1 detik. Ya, tujuan kita adalah menentukan berapa D-nya ini. Nah, semua data-data diketahui, H diketahui, kemudian C diketahui, rho diketahui. Kalau kita masukkan angka-angkanya nanti akan ketemu bahwa diameter yang diperlukan itu sebesar 0,706 mm. Ya, kecil sekali. Nah, kemudian dengan menentukan LC itu sama dengan R0 dibagi 3. Ya, jadi ini persamaan tadi volume dibagi luas area. Maka kita bisa menghitung bilangan biotnya. Ya, bilangan biotnya itu mengikuti persamaan 5.10. Ini persamaan 5.10. Nah, hanya ada R0-nya tadi diketahui, ya, dari ini D-nya. Terus K-nya juga diketahui, maka akan ketemu bilangan biotnya sebesar 2,35 kali 10 pangkat minus 3. Bilangan biotnya kecil sekali, sehingga kita bisa katakan bahwa asumsi metode kapasitan langsam ini dapat diterima. Pertanyaan kedua adalah berapa waktu yang diperlukan supaya temperatur dari termokouple-nya itu menuju ke temperatur gas yang diukur. Cuma di sini temperatur termokouple-nya ditentukan 199, jadi 1 derajat di bawah temperatur gas yang diukur. Nah, karena kita ingin menghitung waktu, maka kita gunakan persamaan 5.6. Ini persamaan 5.6. Ya. Oke, TI-nya diketahui temperatur awal, terus T-nya itu 199. Kalau Anda masukkan angka-angkanya, maka ketemu bahwa T yang diperlukan itu sebesar 5,2 detik. Jadi diperlukan sekitar 5 detik supaya temperatur dari termokouple-nya itu mendekati temperatur dari gas. Jadi kalau Anda mengukur temperatur dari gas, Anda harus tunggu minimal ini 5,2 detik supaya temperatur dari termokouple-nya itu dekat dengan temperatur dari gas yang diukur.